Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Saya dengan NPM 210320135. Saya dari kelas Paradal A dan dari sesi Selasa A. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian atau tahapan cara dalam saya menggambar pada aplikasi AutoCAD 2021 ini. Untuk yang pertama, kita bisa langsung ketik saja unit. Di dalam unit sendiri, kita bisa mengatur berbagai satuan, presisi yang digunakan, dan tipe satuan yang digunakan. Di sini saya menggunakan tipe desimal dengan presisi di belakang koma 02 angka dengan satuan milimeter. Oke. Untuk yang kedua, selanjutnya kita bisa tulis limit. Dalam limit dalam limit kita bisa mengatur berapa panjang dan lebar kertas yang digunakan dalam menggambar pada aplikasi AutoCAD 2021 ini. Di sini batas bawahnya kita memakai 0,0 mm. Kita tulis 0 saja, ini juga 0. Oke. Lalu batas sebelah kanannya kita tulis 841. Kenapa kita tulisnya besar? Karena di sini saya menggunakan satuan milimeter. Kalau diubah menjadi sentimeter menjadi 84,1, 594. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa ketik create display seperti yang ditentukan pada aslab kita, yaitu kita ketik 2. Sebelumnya kita bisa setting alat bantu yang bisa digunakan dalam aplikasi AutoCAD 2021 ini. Kebetulan ini sudah saya on-kan, seperti snap cursor, snap. Ini bisa digunakan untuk memudahkan kita dalam membuat garis lurus maupun kotak yang akan kita buat pada objek kita. Yang kedua, ada ortho. Di dalam ortho sendiri kita bisa dimudahkan dalam membuat garis lurus atau vertikal atau horizontal. Kalau selanjutnya kita akan sering susah dalam menentukan lembar kerja yang kita akan buat. Kita bisa ketik zoom, kemudian real time. Setelah itu kita langsung ke layout. Kebetulan di sini di layout, di sini kita sudah dikasih dengan aslab kita yang ditentukan. Di sini ada sebuah tiket yang bisa digunakan. Ya, kita lanjut. Kita langsung buat saja. Untuk bagian tampak depannya kita gunakan brush line untuk membuat garis vertikal dan horizontal. Di sini kita membuat panjang dari sebuah tampak depan objek yang saya gunakan dengan ukuran 13,8 cm yang saya gunakan dalam satuan ini milimeter, jadi saya tulis 138. Untuk lebarnya 95,
mm, 38, 96. Setelah itu kita buat, selanjutnya kita pilih lain lagi, kita membuat gambar dan sheet dari sebuah lemari yang saya buka di sini dengan lebar 30 mm dengan panjang sekitar 6,4 mm. Oke, lalu kita membuat garis lurus di sini. Sebelumnya kita buatkan dulu otomotif dan biar luasa dalam membuat garis. Setelah itu kita bisa pilih arch untuk membuat lengkungan di bagian laci lemari produk. Kita bisa trim karena di sini kita bisa menggunakan. Sebelum itu kita aktifkan dulu snap cursor biar bisa mudah dalam membuat garis. Naik seperti ini. Kemudian yang bawah kita pilih arch. Lebih mudah kita kita copy paste saja biar lebih mudah, juga bisa lebih presisi. Yang bawah kita hapus saja. Yang bawah bisa kita hapus. Yes. Bisa copy paste. Seperti ini. Jadi kemudian buat laci pada tempat bawah. Ini fungsi dari sebuah foto dan snap bisa memudahkan kita dalam membuat sebuah garis dalam objek. Di sini menggunakan ukuran 24,5. Ini kita sesuaikan. Itu. Kemudian kita beri sebuah gagang di kantong sini. Kita taruh fungsi dari snap dan foto biar bisa lebih presisi dalam membuat sebuah gagang. Di sini bisa 5 dengan lebar 2, 5, 2, 4. Kemudian seperti di gambar variasi yang saya gunakan pada versi dari kemarin, di sini terdapat sebuah jam yang berbentuk oval.
kita bisa pilih center, kita bisa buat bentuk oval di sini. Seperti ini. Seperti titik. Lalu sini yang kita beri bisa buat yang mirip. Ini dan juga empat sisi tersebut. Atas, lalu bagian bawah, samping, kanan, ini. Oke, lalu kemudian bisa kita buat sebuah roda. Di sini saya menggunakan touch lagi. Jadi ini kita bisa membuat roda. Dan di sisi sini ini kalau oke, akan sudah jadi. Sebelum kita move dulu sini, kemudian kita membuat belakang dari semua objek. Kita pilih line, kita samakan. Sebenarnya kita bisa mempermudah dengan mengklik sebagian sini. Kita dulu beserta rodanya. Oke. Kemudian kita bisa tempel di sini. Dan dapat belakang dari semua objek. Lalu kita membuat objek di tampak samping kanan. Seperti dengan lebar 70 meter. Dan tertutup. Untuk rodanya kita bisa copy paste dari roda yang sudah kita buat. Ini. Dulu biar terus
mesin. Lalu kita semua harus menjadi semua project. Kita bebas dari mesin dan bersama seperti ini. Lalu kita buat sebuah cargo holder sesuai dengan sebelumnya kita latihan dulu objek snapshot. Kita nyalakan auto biar menggunakan kita dalam membuat visual holders. Kita membuat panjang 59 dan lebar sekitar 2 kilometer. Oke. Lalu kita membuat sebuah folder. Kita buat sebuah garis lurus dulu di sini. Selama 34 mm. Samping kali setelah itu kita lihat nomor lakukan di bagian bawah. Kita bisa trim seperti ini. Dan juga bagian atas. Bisa trim. Oke, ini. Lalu kita membuat atas dari sebuah objek. Kita mesin objek snap dengan ukuran 90 mm. Panjangnya lebar 70, panjangnya 70. Oke, sini tempat atas dari semua objek. Nah, ini disesuaikan aja. Kita mau tambah bisa kapasitas saja. Baterai bisa di sini. Lalu kita buat bagian tanpa bawah garis project. Tanpa bawah sendiri kita akan membuat sebuah roda yang seperti dan ya, tanpa bawah garis project.
Kemudian jika sudah jadi seperti ini, saya akan beri sebuah ukuran di samping-samping bagian objek. Untuk tampak sebelah samping kiri, kita beri ukuran dengan panjang 138 mm. Untuk lebarnya sendiri 95 mm. Oh iya, untuk dalam pembuatan ukuran ini saya menggunakan tools linear untuk membuat garis lurus yang dapat mempresentasikan sebuah ukuran dalam objek. Ya, lanjut. Untuk tampak depan sama, ukuran samping dan lebarnya. Tampak samping kanan sama, juga tampak belakang sama, atas dan kiri juga sama. Setelah saya beri ukuran, kemudian saya pilih sebuah teks untuk memberi sebuah tulisan di bagian bawah dari sebuah gambar. Untuk yang pertama, kita pilih teks, kita ketik tampak samping kiri, kita atur ukurannya. Kita di sini pakai ukuran 3. Oke, enter. Lalu tampak depan, kita pilih teks, kita ketik tampak depan, kita atur ukurannya 3 juga. Kemudian tampak samping kanan, kita pilih teks, kita ketik tampak samping kanan, kita atur ukurannya seperti tadi 3 juga. Lalu pilih teks lagi, kita ketik tampak belakang, kita atur ukurannya. Oke, lalu tampak atas dan begitu pula tampak bawah. Setelah itu kita lihat di bagian layout. Dalam etiketnya kita beri juga sebuah teks, yakni nama sebuah produknya, yakni kita ketik lemari roda dengan sebuah jam dan cup holder. Kita atur ukurannya. Di sini saya memakai ukuran 4. Oke, lalu kita beri lagi kata-katanya, kita pilih teks. Ini di bagian materialnya. Di sini kita memakai material aluminium, besi dan juga plastik. Kita pilih fontnya 4 juga. Oke, kemudian sesi, ukuran dan satuan, kita atur ukuran seperti tadi. Oke, sudah semua. Dan oke, setelah saya tadi membuat, ternyata setelah saya lihat ada sedikit kesalahan. Recordednya menjadi hitam, dan ini saya record ulang seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini saya beri sebuah tulisan, sebuah teks di bawah sebuah objek seperti tampak samping kiri, tampak depan, tampak samping kanan, tampak belakang, atas dan juga bawah. Selain itu, saya juga beri dengan tools linear sebuah ukuran di samping-samping objek yang saya gambar, beserta saya beri teks di bagian etiket pada gambarnya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan pada tahapan-tahapan proses pembuatan gambar AutoCAD 2 dimensi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.